Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan juga beserta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa besar tentang penampakan neraka Jahannam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diabadikan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, diceritakan oleh Ibnu Ishaq yang didengarnya dari salah seorang terpercaya, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id sendiri menyatakan mendengar kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke neraka dari beliau langsung di tengah-tengah perjalanan Mi'raj atau perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kemudian aku melihat neraka dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk, yang lebih mengerikan daripada hari itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Berdasarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril kemudian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Mi'raj ke langit hingga tiba di depan pintu neraka yang dijaga oleh malaikat penjaga neraka atau yang kita kenal dengan malaikat Malik. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Malik merupakan satu-satunya malaikat yang tidak menyambut Nabi dengan senyuman. Hanya saja malaikat ini tidak tertawa, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kulihat pada malaikat yang lain. Kemudian aku berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata-kata kepadaku seperti malaikat yang lain, tetapi tidak tertawa kepadaku, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari yang lainnya?" Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Seandainya dia pernah tertawa kepada orang sebelum atau sesudahmu, niscaya dia akan tertawa kepadamu. Namun dia tidak tertawa. Ini adalah malaikat penjaga neraka." Demikian penjelasan malaikat Jibril yang dinukil dari kitab Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta malaikat Jibril untuk memperlihatkan neraka kepadanya di tengah sela-sela Isra Mi'raj. Lalu dibukakanlah pintu neraka oleh malaikat untuk dipertunjukkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat pintu neraka dibuka, Rasulullah melanjutkan cerita. Terlihat api neraka yang menyala-nyala, seakan bisa membakar apapun yang terlihat. Setelahnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan api itu ke dalam mulut mereka, kemudian keluar melalui dubur mereka. Beliau pun bertanya pada malaikat Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan lagi dan melihat kumpulan manusia berperut besar. Beliau mengaku belum pernah melihat perut sebesar itu. Diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril berada di jalan yang akan dilalui oleh pengikut Fir'aun. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan karena akan dijejalkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan harta riba. Kemudian perjalanan berlanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat ada orang-orang yang dihadapkan pada hidangan daging yang empuk dan sangat bagus. Lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan busuk. Namun mereka justru malah memakan daging yang bernanah dan busuk dan mengabaikan daging yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, siapakah mereka itu wahai Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah pada mereka, dan mereka pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan bagi mereka, yaitu dosa selingkuh kaum muslimin, kaum muslimat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para wanita yang digantung dengan payudaranya masing-masing. Beliau pun bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Mereka adalah perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki yang bukan anak-anaknya, bukan mahramnya ke dalam rumah suami mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak akan pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Surah At-Tahrim ayat 6. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan bagi kita semuanya, telah mengetahui kisah yang sangat mengerikan ini, marilah kita mengingat kembali dosa apa saja yang pernah kita perbuat selama ini, dosa apa saja yang belum kita taubatkan kepada Allah yang Maha Pengampun, dosa apa saja yang kita lakukan terhadap orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, dan tetangga kita, yang mana kita belum minta maaf, kita belum minta ridho dan ikhlasnya. Kita bahkan bersalah dan kita juga yang membencinya, seakan-akan mereka yang bersalah. Boleh jadi sampai hari ini kebencian kita tersebut masih bercokol, masih bersemayam di dalam hati kita, padahal memutuskan tali silaturahim akan menghalangi doa-doa kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.